Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arman Sahri Ramadhani. Saya adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai saluran atau media komunikasi pemerintahan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pemerintahan. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai saluran komunikasi pemerintahan, ada baiknya kita kembali mengingat apa itu definisi komunikasi pemerintahan. Kembali kita mengingat bahwa komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian informasi, kebijakan, dan program dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat, serta penerimaan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah. Secara umum, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian informasi, isu, dan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat secara transparan. Komunikasi pemerintahan merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam suatu pemerintahan. Maka dari itu, komunikasi pemerintahan dianggap sebagai hal yang sangat penting karena ia merupakan proses penyampaian kebijakan serta isu beserta informasi dari pemerintah kepada masyarakat, dan juga dikatakan sebagai umpan balik. Sebagai umpan balik maksudnya adalah bahwa masyarakat bisa kembali mengkomunikasikan isu dan kebijakan telah disampaikan pemerintah, kemudian menyampaikan responnya kembali kepada pemerintah. Lanjut kepada materi utama, yaitu saluran komunikasi pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan saluran komunikasi pemerintahan? Dalam hal ini, saluran komunikasi pemerintahan adalah sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, ide, program, dan gagasan dari pemerintah kepada masyarakat. Perbedaannya dengan definisi dari komunikasi pemerintahan, saluran komunikasi pemerintahan adalah sebuah sarana atau media yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan gagasan, ide, program, kebijakan kepada masyarakat. Dengan adanya saluran tertentu, maka diharapkan proses komunikasi pemerintahan menjadi lebih mudah. Dengan adanya saluran atau media, maka diharapkan proses penyampaian isu, kebijakan, gagasan dari pemerintahan ke masyarakat menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Terdapat banyak sekali saluran yang dapat menjadi alternatif komunikasi. Bisa melalui surat kabar, bisa melalui radio, bisa melalui televisi, dan berbagai macam saluran atau media yang lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu saluran komunikasi pemerintahan, yaitu melalui media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana yang sangat bagus sekali dalam proses komunikasi pemerintahan kepada masyarakat. Karena media sosial ini telah dijangkau oleh banyak orang, dari yang tua hingga yang muda, terutama generasi muda. Media sosial banyak sekali dipergunakan terutama oleh generasi muda untuk mencari informasi ataupun mencari ide-ide kreatif. Terdapat banyak sekali media sosial yang telah digunakan beberapa waktu terakhir. Ada Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada Facebook. Nah, pada kesempatan kali ini, media sosial dapat menjadi sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik, menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, dan menggali aspirasi publik. Pada kesempatan ini, saya akan berfokus kepada salah satu media sosial yang saat ini sangat booming sekali, yaitu salah satunya adalah TikTok. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak mengenal dengan platform aplikasi TikTok?
aplikasi TikTok saat ini menjadi salah satu platform media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat sampai masyarakat dunia. Apa sih aplikasi TikTok ini? Aplikasi TikTok ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendeknya disertai dengan filter dan musik pengiring. Sejak tahun perilisannya, aplikasi TikTok mengalami perkembangan pesat dalam hal fitur dan performa. Hal ini terbukti dari banyaknya pengguna dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menempati posisi yang sangat tinggi dengan penduduk terbanyak yang menggunakan aplikasi TikTok. Berbagai konten video dapat ditemukan dengan mudah pada aplikasi ini. Ada yang bersifat hiburan, informasi, edukasi, hingga isu-isu politik juga ada dan bisa ditemukan pada aplikasi TikTok ini. Lalu, apa sih kaitannya dengan pemerintahan? Tentu aplikasi TikTok sangat berpengaruh sekali, mengingat ia adalah media sosial dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Tentu ia sangat berpengaruh sekali kepada pemerintahan. Lalu apa sih pengaruh yang dihasilkan dari aplikasi TikTok ini terhadap pemerintahan? Pada konsep pemerintahan, aplikasi TikTok menjadi alternatif yang digunakan oleh beberapa lembaga pemerintahan sebagai jalan komunikasi dua arah yang sangat berguna sekali. Selain berguna untuk menyampaikan informasi kebijakan dan lain-lain, juga berguna untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Berbagai usulan, saran, masukan, dan kritikan yang bersifat membangun dapat ditampung melalui fitur komen yang ada pada aplikasi ini. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasinya dengan menulis atau mengetik pada laman komen yang ada pada aplikasi ini. Jadi, setiap pemerintah membuat konten mengenai informasi atau isu-isu publik, maka pemerintah dapat dengan mudah menampung semua saran, komenan, atau masukan dari masyarakat melalui fitur komen yang ada pada TikTok. Saat ini, hampir setiap lembaga pemerintahan, mulai dari MPR sampai ke partai politik, hingga aktor-aktor pemerintahan seperti presiden, menteri, dan pejabat pemerintahan yang lainnya memiliki akun TikTok pribadi. Hal ini memungkinkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, hubungan antar pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat dan terjalin dengan baik. Berbagai kelebihan TikTok tadi, saya menyimpulkan ada dua fungsi utama dari aplikasi TikTok ini terhadap komunikasi pemerintahan. Yang pertama, menyebarluaskan informasi dengan cepat dan menarik. TikTok memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi penting seperti kebijakan baru, program, atau layanan publik melalui video singkat dengan banyak filter dan editan yang menarik perhatian. Format video pendek memudahkan masyarakat untuk menerima pesan dengan cepat. Kemudian yang kedua, mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan konten yang kreatif dan interaktif, pemerintah dapat membangun kedekatan dengan masyarakat, terutama pada generasi muda. Komunikasi yang lebih santai dan mudah diakses ini membantu menciptakan hubungan yang lebih akrab dan mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan warga. Dari penjelasan singkat sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadirnya aplikasi ini dapat menghasilkan suatu dampak yang baik, khususnya terhadap komunikasi pemerintahan. Pemerintah mampu mengambil kesempatan pada hal-hal tertentu. Berikut beberapa keuntungan yang sudah saya simpulkan dan manfaat aplikasi TikTok terhadap komunikasi pemerintah. Yang pertama, penyebaran informasi. TikTok memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan informasi dengan cara menarik dan mudah dicerna, terutama pada generasi muda. Konten yang kreatif dapat membantu menjelaskan kebijakan atau program pemerintah secara efektif. Kemudian yang kedua, partisipasi publik. TikTok dapat digunakan sebagai pendorong partisipasi masyarakat dalam isu-isu publik, misalnya kampanye sosial, ajakan untuk berpartisipasi pada pemilu, dan lain-lain, melalui konten yang viral dan menarik. Kemudian yang ketiga,
Pengawasan dan akuntabilitas. Warga dapat menggunakan TikTok untuk menyoroti isu-isu serta mengawasi kinerja pemerintahan, seperti isu politik, kebijakan yang ada pada komunitas. Dengan adanya konten-konten yang membahas hal demikian, dapat menarik perhatian pemerintah dan memicu tindakan terhadap masalah yang diangkat. Selanjutnya, dari beberapa keuntungan sebelumnya, terdapat beberapa dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi TikTok terhadap komunikasi pemerintahan. Di sini saya simpulkan ada 3 permasalahan atau dampak negatif dari adanya TikTok. Yang pertama tentu disinformasi dan hoax. TikTok memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat dengan cepat. Konten yang viral terkadang sulit diverifikasi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Sehingga karena disinformasi dan hoax ini, banyak terdapat fitnah kepada pemerintah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, terbatasnya audiens. Meskipun TikTok populer, terutama di kalangan generasi muda, tidak semua kelompok usia menggunakan platform ini. Kita dapat melihat kepada orang-orang tua kita yang mungkin tidak terjangkau dalam hal informasi. Hal ini dapat menyebabkan informasi tidak menjangkau segmen masyarakat yang lebih tua atau kurang akrab dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, tren yang cepat berubah. Tren di TikTok bisa dengan cepat berganti sehingga sulit bagi pemerintah untuk beradaptasi dan tetap relevan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmu kita dapat bertambah dengan mengetahui apa itu aplikasi TikTok, dampak positif dan dampak negatif dari TikTok itu sendiri terhadap komunikasi pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.